Investasi di Dalam tahun ular beberapa hari kayu. lagi kita akan masuk ke tahun ular kayu nih ya, yang dimulai di tanggal 29 Januari. Nah, ular kayu sendiri ada beberapa elemen yang masuk ya. Elemennya adalah kayu kecil ya, kayu kecil seperti bunga. Dia seperti rumput. Dia simbol dari network, dari jaringan gitu ya, dari mass product, dari pertemanan, peluang-peluang baru. Nah, ularnya sendiri dia ada elemen api. Elemen api sendiri adalah dia simbol kemakmuran ya. Dia seperti kembang api di tengah malam gitu ya, atau dia seperti lentera di tengah malam. Banyak kebenaran akan terungkap, akan ada kemakmuran di situ ya, ada jalan yang terbuka menuju kemakmuran. Dalam dirinya ular dia juga ada elemen tanahnya. Elemen tanah sendiri simbol kestabilan ya, simbol dia mengakomodir kebutuhan banyak orang gitu ya. Dia sumber daya. Nah, dia ada elemen logamnya juga dalam dirinya ular. Itu simbol ketegasan, kemampuan komunikasi, daya tarik. Nah, kalau kita mau bicara soal bisnis ya atau investasi yang cocok, investasi di properti dia bisa berkembang gitu ya, di artificial intelligence ya yang berhubungan dengan elemen api ini, di programmer atau keuangan, sektor keuangan yang berhubungan dengan elektronik, uang elektronik itu bisa makin berkembang, yang berhubungan dengan jaringan ya. Jadi keuangan di bidang elektronik, programmer, entertain, salon, terus pendidikan pengajaran, networking, dia akan makin berkembang. Tapi jangan lupa ular sendiri dia adalah simbol transformasi pergerakan. Ada pergerakan sangat cepat di situ. Ular sifat yang susah ditebak. Jadi kita dalam berinvestasi atau berbisnis, kita juga mesti waspada. Kita mesti benar-benar cari nih, contoh misalkan ya, di keuangan elektronik ya, atau investasi di keuangan elektronik, kita mesti cari benar-benar provider yang meyakinkan ya, mentor yang bisa membimbing kita supaya kita berhasil, hindari yang resiko tinggi. Nah, kalau misalkan di properti, kita juga mesti lihat nih developernya siapa gitu ya, bisa dipercaya nggak, lingkungan sekitarnya seperti apa. Nah, kalau di properti kita lebih panjang lagi nih ya ceritanya. Atau usaha kecantikan, usaha bengkel, digital marketing, konstruksi, itu akan makin berkembang. Nah, Pantomers jangan lewatkan ya kesempatan emas ini. Dalam berinvestasi, dalam berbisnis, kita tetap mesti hati-hati dan waspada. Pilih mentor yang benar-benar bagus, yang bisa mengakomodir kita. Pilih provider yang bagus nih, yang bisa mensupport kita. Atau developer yang bagus, yang bisa mendukung kita. Atau kalau mau lihat tempat usahanya, kita mesti cari yang benar-benar bagus. Ya, kalau kita mau bisnis nih ya, cari yang benar-benar pas, itu baru bisa lebih berhasil. Nah, kalau kita mau bicara lokasi gitu ya, atau kita ngomongin di properti nih, sebenarnya yang feng shui yang bagus, dia harus ada gunung ya, ada gunung yang menjaga kita di belakang kita. Ada tempat sandaran buat kita. Ada airnya. Air di dunia modern dia bisa juga jalan. Ya, akses masuk, jalan tol gitu ya, jalan penghubung. Nah, gunung di dunia modern tuh dia resource ya, dia sumber daya. Captive area di sekitar itu apa? Daya dukung sekitar lokasi kita apa? Fasilitasnya apa? Lengkap atau enggak gitu ya. Nah, itu gunung dan air ya kalau di dunia modern. Nah, itu mesti diperhatikan. Kalau itunya udah pas, pasti bisnis kita bisa lebih maju dan berhasil. Nah, Pak Tomar, sekali lagi, selamat tahun baru Imlek, tahun ular kayu nih, tahun yang menjanjikan ya, tahun yang banyak keberhasilan, tahun yang kemakmuran. Tetap semangat, makin sukses, makin sehat, makin harmonis, makin banyak rezekinya. Selamat tahun baru Imlek.